Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 21 Sistem Informasi A2. Saya Kusuma Hafid Munir Fauzi dengan NIM 210101066. Dan saya Muhammad Faza Rizky dengan NIM 210101069. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi tentang kasir dan rekapitulasi data, khususnya pada Puskesmas Manahan. Tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, kita sudah sampai tampilan desktop. Yang pertama-tama yaitu kita membuka aplikasi XM, lalu kita mengaktifkan Apache dan MySQL seperti ini. Jika sudah hijau berarti itu sudah aktif. Lalu kita buka Google Chrome, kita cari localhost PHP MyAdmin. Yaitu pertama-tama kita buat database, kita tulis nama database, lalu kita create. Berhubung kita sudah mempunyai database, kita langsung ke UAS. Di database UAS kita memiliki tabel admin, tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel transaksi. Nah, di tabel admin kita memiliki file username. Di sini kita kasih primary key dan foreign key dengan tipe data varchar ukuran 25. Lalu file password dengan tipe data varchar ukuran 15. Lalu kita ke tabel dokter. Dengan file ID dokter kita kasih primary key dengan tipe data varchar ukuran 3. Lalu file nama dokter kita kasih foreign key dengan tipe data varchar 30. Lalu file NIP dengan tipe data varchar 20. Lalu file poli kita kasih foreign key dengan tipe data varchar ukuran 20. Selanjutnya kita ke tabel obat. Di tabel obat kita memiliki file ID obat, kita kasih primary key dengan tipe data ukuran 3. Lalu file nama obat kita kasih foreign key dengan tipe data varchar 25. Lalu file harga obat dengan tipe data integer ukuran 8. Lalu kita ke tabel pasien. Yang pertama file ID pasien kita kasih primary key dan tipe data varchar ukuran 3. Lalu file nama pasien dengan kita kasih foreign key dengan tipe data varchar ukuran 30. Lalu file alamat dengan tipe data varchar 50. Lalu TTL yaitu tempat tanggal lahir dengan tipe data varchar ukuran 35. Lalu file gender dengan tipe data varchar ukuran 9. Lalu file keluar dengan tipe data varchar ukuran 100. Lalu file nama dokter kita kasih foreign key dengan tipe data varchar ukuran 30. Lalu file poli kita kasih foreign key dengan tipe data varchar ukuran 20. Lalu file pasien dan tipe data varchar ukuran 4. Lalu ke file status pasien dengan tipe data varchar ukuran 6. Selanjutnya kita ke tabel transaksi. Yang pertama file ID transaksi kita kasih primary key dengan tipe data varchar ukuran 3. Lalu file nama pasien kita kasih foreign key data varchar ukuran 30. Lalu file tanggal tipe data date. Lalu file nama dokter kita kasih foreign key dengan tipe data varchar ukuran 30.
Lalu field jenis tindakan kita kasih data varchar ukuran 30. Lalu field tindakan dengan tipe data integer ukuran 8. Lalu nama obat kita kasih foreign key dengan data varchar ukuran 25. Lalu field jumlah obat dengan data integer ukuran 2. Lalu total obat dan tipe data integer ukuran 8. Lalu field total biaya dengan tipe data integer 8. Lalu field username kita kasih foreign key dan tipe data varchar ukuran 25. Selanjutnya kita ke relation view untuk merelasikan data. Pertama kita klik nama pasien, UAS, terus pasien, selanjutnya nama pasien. Yang kedua nama obat, UAS, lalu obat, terus nama obat. Selanjutnya nama dokter, UAS, lalu dokter, lalu nama dokter. Selanjutnya username, lalu UAS, lalu admin, dan terakhir username. Selanjutnya kita buka database UAS. Lalu kita klik designer untuk melihat tampilan relasinya. Ya, seperti ini tampilan relasi, bagan relasi. Saya akan menjelaskan tentang bagan-bagannya, yaitu username di tabel admin, kita relasi ke username di tabel transaksi. Lalu nama obat di tabel obat, kita relasi ke nama obat ke tabel transaksi. Lalu ID pasien di tabel pasien, kita relasi ke nama pasien di tabel pasien, kita relasi ke nama pasien di tabel transaksi. Lalu nama dokter di tabel dokter, kita relasi ke tabel transaksi dan ke tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat dataset yang dihubungkan dengan localhost phpMyAdmin melalui koneksi ODBC. Selanjutnya kita akan membuka kontrol panel. Lalu kita buka kontrol panel, lalu ke System and Security, lalu Windows Tool, lalu kita buka yang ODBC data source yang 32. Kita klik yang project UAS, kita sudah punya project UAS. Nah, di data source name kita isi project UAS, lalu ini localhost dan port 306, lalu user root, type yang 2, lalu kita tes. Jika sudah connection successful, berarti sudah terkonek dengan ODBC. Kita oke. Cancel. Lalu kita buka Visual Studio. Oke, kita sekarang sudah masuk pada tampilan project kita. Kita sudah masuk pada Visual Studio. Yang pertama saya akan membuka form login. Nah, di sini adalah tampilan desain form login. Kita langsung masuk saja pada codingannya. Jadi yang pertama kita membuat import sistem data ODBC, di mana ini akan mengimport sistem database pada ODBC. Lalu di bawahnya kita membuat variabel-variabel yang akan mengkoneksikan dengan dataset dan ODBC. Lalu kita membuat sub koneksi yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan ODBC. Lalu ini di bawah
ada login pane. Di sini saya membuat untuk dekorasi, yaitu membuat warna menjadi gradasi. Lalu saya membuat button klik 1. Di sini button 1 adalah button masuk, dimana yaitu saya membuat kondisi dimana jika form, maksud saya jika text box username dan text box password kosong, maka akan muncul message box peringatan yaitu form harus diisi. Lalu jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengkoneksi, lalu akan memilih data dari tabel admin, di mana data tersebut akan diambil dari data yang telah diinput di text box username dan text box password. Lalu jika data tersebut ada pada database, maka akan muncul form lain yaitu form beranda, dan jika salah satu name atau password salah, maka akan muncul peringatan username atau password salah dan akan ditampilkan pada text box. Nah, jika sudah kita klik masuk tetapi gagal ataupun berhasil, maka text box username dan text box password akan kosong kembali. Nah, di sini pada form load untuk default saya membuat pada text box password menjadi bintang. Di sini password char yaitu untuk mengatur pada karakter yang dimasukkan pada text box itu menjadi bintang. Nah, ini adalah codingan untuk membuat password menjadi tertutup atau terlihat. Nah, di sini saya membuat radio button lihat password. Jika diaktifkan, maka password akan terlihat. Namun jika tidak, maka akan berubah menjadi bintang seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan masuk ke form beranda, form home. Nah, ini adalah desain dari form beranda. Nah, kita sudah masuk pada codingannya. Dari awal kita sama, yaitu membuat import, lalu membuat variabel-variabel, lalu membuat koneksi. Tadi maaf saya lupa, di sini kita membuat data source name-nya kita samakan dengan dataset yang sudah kita buat pada koneksi UDBC. Karena tadi koneksi UDBC kita yaitu project UAS, maka kita membuatnya di sini project UAS. Lalu di sini saya membuat sub yaitu bernama jeruk. Nah, di sini saya membuat jeruk di sini dengan tujuan untuk memberikan jarak antara kolom pada data grid view. Lalu membuat sub lagi yaitu sub tampil. Di bawahnya menampilkan data grid view, yaitu yang pertama kita clear dulu data grid view nya. Lalu ini kita memilih ID pasien, nama pasien, dan alamat poli dari tabel pasien. Nah, di sini jika berhasil maka akan ditampilkan, namun jika gagal maka akan muncul peringatan bahwa menampilkan data gagal. Pada form load saya menampilkan sub jeruk tadi dan sub tampil.
Lalu di sini ada dekorasi seperti tadi pada form login untuk membuat warna gradasi. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa tampilan untuk codingan pada button, yaitu dimana button 1 yaitu button pendaftaran, button 2 data dokter, button 3 data obat, button 4 data pasien, dan button 6 adalah laporan. Nah, lalu jika kita klik button 1 maka akan menampilkan form pendaftaran. Lalu jika button 2 yaitu pada dokter akan menampilkan form dokter, button 3 akan menampilkan form obat, button 5 di sini maaf ini terbalik, button 5 yaitu pasien, dan yang terakhir adalah laporan, akan menampilkan laporan terakhir. Nah, lalu di sini juga ada pada pojok sini yaitu picture box. Di sini bisa kita klik. Jika kita klik akan muncul message box. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika ya, maka akan keluar dan masuk kembali ke form login. Jika tidak, maka akan fokus ke Anda lagi. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang selanjutnya yaitu form daftar, yaitu jika kita membuka pendaftaran maka akan tampil seperti ini. Di sini adalah desainnya. Kita masuk pada codingannya. Untuk yang pertama seperti tadi kita import dari data ODBC, lalu kita membuat variabel-variabel. Lalu di sini saya akan membuat variabel tambahan yaitu variabel gender, jenis pasien, dan status pasien yang nanti saya akan jelaskan di bawah. Lalu membuat sub koneksi seperti tadi. Nah, di sini ada sub tampil dokter, di mana sub tampil dokter ini kita koneksi dulu, lalu akan memilih nama dokter dari tabel dokter. Nah, di sini jika sudah, combo box nama dokter akan dibersihkan. Lalu jika pada nama dokter pada tabel dokter berisi sebuah data atau beberapa data, maka akan ditampilkan pada combo box nama dokter. Nah, sudah, lanjut untuk yang bawahnya ada dekorasi seperti tadi. Lalu saya membuat sub simpan, dimana ini digunakan untuk menyimpan data. Yang pertama kita koneksi, lalu insert into pasien. Nah, ini adalah perintah untuk memasukkan ke dalam tabel pasien. Lalu di sini ada beberapa combo box dan text box, dimana diurutkan dengan database yang kita buat tadi. Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul message box menyimpan data berhasil, jika tidak maka akan gagal. Lalu di bawahnya seperti yang saya jelaskan di atas tadi, saya membuat gender itu. Jika saya pilih ini radio button, ini namanya laki, maka akan menampilkan teks laki-laki. Lalu selanjutnya radio button perempuan akan menunjukkan gender perempuan. Untuk rujuk juga sama, pulang, umum, dan BPJS. Nah, untuk button 2 kita cari button 2. Oh maaf, ini sebenarnya button 2 ini tidak ada, jadi bisa kita hapus saja. Lalu selanjutnya di sini ada button 3 yaitu button beranda. Nah,
pada button beranda ini akan menutup halaman form daftar, lalu akan merefresh halaman beranda tadi. Lalu di sini ada picture box 2, yaitu ini, mana di sini akan mereset semua data jika ingin dikosongkan semuanya. Lalu button 1 yaitu simpan, ini akan menyimpan data, akan memanggil sub simpan yang ada di atas ini, lalu menutup form secara otomatis. Nah, untuk di bawahnya ada button 3 yaitu button beranda. Nah, di sini ada button beranda yaitu jika saya klik maka akan menutup tampilan form pendaftaran dan akan merefresh tampilan pada form beranda. Nah, di sini ada juga yaitu jika kita mengubah combo box pada dokter, pada nama dokter ini, maka akan menampilkan yaitu di sini ada coding jika combo box nama dokter diganti, maka di sini akan mengkoneksi lalu memilih nama dokter yang sudah kita input pada combo box nama dokter tadi, lalu akan menginputkan teks poly pada text box poly. Nah, lalu teksnya akan diambil dari database juga pada field poly. Nah, di sini untuk form load akan saya tampilkan di sini kosong agar semua text box dan combo box kosong, dan ada tampil dokter untuk bisa menampilkan nama-nama dokter pada combo box. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke from dokter. Seperti ini desainnya from dokter. Lalu kita ke code-nya, yaitu import, lalu variabel seperti tadi, koneksi seperti tadi, lalu ke subtampil, yaitu mengambil dari tabel dokter dan yaitu ID dokter. Lalu kita ke button satu klik, yaitu untuk close, lalu ke sub dokter untuk menggradasikan warna dekorasi seperti tadi. Lalu ke button 2 klik, yaitu check box informasi. Jika tidak ada yang dihapus, maka akan keluar notif data dokter yang dihapus belum dipilih. Lalu selanjutnya jika sudah memilih untuk hapus, akan keluar pertanyaan Anda yakin menghapus. Lalu jika berhasil menghapus, akan keluar pertanyaan menghapus data dokter berhasil. Lalu kita ke button 3 klik, yaitu akan menampilkan tambah dokter, from tambah dokter. Lalu kita ke from load, yaitu memanggil jeruk dan mari. Lalu kita ke harusnya ke tambah dokter. Nah, seperti ini desainnya. Lalu kita ke codingan.
seperti tadi, yaitu import sistem data DBC, sama seperti tadi variabel subkoneksi, sama yaitu langsung ke subsimpan. Nah, di subsimpan ini akan memasukkan data ke tabel dokter. Kita sudah berhasil menyimpan, akan keluar pertanyaan menyimpan data berhasil. Jika gagal, akan keluar peringatan menyimpan data gagal. Lalu ke button satu klik, yaitu simpan. Ini akan kosong. Lalu ke button 2 klik, lalu ini akan kosong lagi. Lalu kita ke button 3 klik, kosong, dan merefresh. Lalu kita ke picture box 2 seperti ini. Lalu kita ke Dr. Pen seperti tadi, yaitu ini untuk mendekorasi dan menggradasikan warna form. Selanjutnya kita ke from obat. Seperti ini desainnya. Langsung kita ke codingan. Seperti tadi, yaitu import variabel subkoneksi sama. Lalu kita ke sub tampil. Itu akan mengambil dari tabel obat, yaitu ID obat. Lalu akan menampilkan jika data gagal, akan menampilkan pertanyaan menampilkan data gagal. Lalu ke sub obat lain, yaitu sama seperti tadi untuk menggradasikan warna form. Lalu ke button satu klik, yaitu akan menampilkan tambah obat form, yaitu langsung ke button 3 klik, yaitu akan, jika ingin menghapus namun belum memilih, akan keluar pertanyaan data obat yang dihapus belum dipilih. Jika sudah ingin menghapus, akan keluar Anda yakin menghapus data. Jika sudah berhasil menghapus, itu akan keluar pertanyaan menghapus data obat berhasil. Lalu ke from load, yaitu akan keluar call jeruk, lalu tampil dan merefresh. Lalu ke button 2 klik, yaitu me close. Lalu selanjutnya kita ke from tambah obat. Seperti ini desainnya. Lalu kita langsung ke codingan. Sama seperti tadi, yaitu import data DBC, lalu variabel koneksi. Kita ke subsimpan. Jika ingin menyimpan data berhasil, akan keluar pertanyaan menyimpan data berhasil. Jika gagal, akan keluar pertanyaan menyimpan data gagal. Lalu ke button satu klik, yaitu simpan, lalu ini kosong. Lalu ke button 3 klik, yaitu close, keluar. Lalu ke sub obat paint, yaitu untuk mendekorasikan seperti tadi, yaitu menggradasikan warna di form. Lalu ke sub obat load, yaitu from load, yaitu untuk menampilkan ini dengan kosong dan merefreshnya. Lalu ke picture box 2, yaitu ini, keluar ini. Dan selanjutnya kita ke form pasien. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang form pasien. Nah, ini adalah desain dari form pasien. Lalu kita akan masuk ke codingannya. Yang pertama seperti tadi, ada import dari data DBC, lalu membuat variabel koneksi,
dan membuat sub koneksi. Lalu ada sub tampil seperti tadi, yaitu memilih data dari tabel pasien dan akan dirutkan dari ID pasien secara ascending. Lalu di bawahnya ada pasien pane, di sini digunakan untuk mendekorasikan seperti tadi. Lalu di sini ada button 3. Button 3 di sini adalah hapus. Button 3 di sini adalah hapus, yaitu seperti tadi, jika data yang ingin dihapus belum terpilih, maka akan keluar message box data pasien belum dipilih. Lalu jika sudah memilih, maka akan muncul pertanyaan apakah yakin untuk menghapus data. Di sini A adalah data yang dipilih. Lalu jika ya, maka akan melakukan koneksi lalu menjalankan perintah menghapus dari tabel pasien, di mana nama pasien itu adalah data yang dipilih pada data grid view tadi. Lalu jika sudah, akan merefresh tampilan. Setelah itu ada button 1. Button 1 di sini adalah edit. Lalu akan menampilkan form edit, dan di sini akan menampilkan ID pada data yang akan menampilkan value dari tabel yang dipilih di sini, dan akan ditampilkan ke text box ID pada form edit. Lalu di bawahnya di sini adalah button 2. Button 2 yaitu untuk proses. Button 2 proses yaitu seperti pada button edit tadi, yaitu di sini jika memilih akan menampilkan ke text box ID pada form transaksi, lalu akan menampilkan form transaksi. Dan di sini kami membuat beberapa kondisi, yaitu jika jenis pasien umum dan status pasiennya pulang, maka pendaftaran pada form transaksi adalah 7.000, dan seterusnya yang ada di bawah sini. Lalu untuk form load akan menjalankan sub tampil, dan untuk yang terakhir adalah button 4 yaitu beranda, yang akan menutup form ini dan akan merefresh lagi form beranda. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form edit. Nah, di sini desain dari form edit, kita akan masuk ke codingannya. Seperti tadi dari awal, yaitu yang pertama untuk import, lalu membuat variabel-variabel. Karena di sini adalah form edit, jadi agak mirip dengan form daftar tadi, yaitu form pendaftaran tadi. Jadi variabelnya disamakan dengan form pendaftaran tadi, yaitu ada gender, jenis pasien, dan status pasien. Di sini codingannya hampir sama dengan form pendaftaran tadi, yang beda hanyalah pada subsimpan. Pada subsimpan ini kita tidak menginsert tetapi mengupdate pada tabel pasien, yaitu di mana nama pasien akan digantikan dengan karakter pada text box nama pasien. Lalu untuk alamat juga, untuk tempat tanggal lahir juga, lalu untuk gender juga, dan seterusnya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada dekorasi seperti biasanya tadi. Lalu di sini ada beberapa perubahan untuk radio button seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada form daftar. Nah, untuk button 1 di sini ada simpan. Nah, akan memanggil subsimpan, di mana subsimpan tadi tidak seperti biasanya, yaitu menggunakan update, lalu akan menutup halaman ya. Dan di bawahnya ada button 3 yaitu
beranda, yaitu akan menutup halaman dan kembali ke beranda. Lalu setelah itu di sini ada codingan untuk combo box nama dokter, di mana jika combo box nama dokter ini diganti atau diganti kepada pilihannya, maka akan menampilkan yaitu field poly dari database. Lalu di bawahnya di sini ada form load yang akan menampilkan pasien dan dokter. Oke, selanjutnya kita ke form transaksi. Nah, form transaksi ini adalah form lanjutan dari pasien tadi. Jika maksudnya di sini saya akan bukanya. Jika saya mengklik proses ini, maka akan dilanjutkan ke form transaksi ini. Nah, di sini adalah tampilan desain untuk form transaksi. Untuk yang pertama, seperti tadi, import, membuat variabel, koneksi, dan simpan. Lalu di sini ada tampil admin. Di sini tampil admin hanya kecil ya. Saya gunakan di sini yaitu untuk menampilkan nama admin. Akan memilih username dari tampil admin dan akan ditampilkan di text box. Maksud saya label username. Dan di sini ada tampil obat. Tampil obat di sini akan mengambil nama obat dari tabel obat dan akan memasukkannya ke dalam combo box nama obat. Dan ada juga di sini sub harga obat yang mana hampir sama dengan tampil obat tadi. Bedanya yaitu jika nama obat yang dipilih adalah tidak ada alias strip, karena dari database sudah saya masukkan yaitu nama obatnya strip ini, atau jika pulang tidak membawa obat maka akan menampilkan harga obatnya menjadi 0. Lalu untuk yang selanjutnya ada tampil pasien. Tampil pasien di sini akan memilih dari tabel pasien, di mana ID pasiennya itu diambil dari text box ID text, lalu akan dimasukkan ke dalam text box dan combo box. Nah, di sini ada dekorasi seperti tadi biasanya. Di sini ada pilihan pada radio button jika ya, dan lalu ada beberapa kondisi jika poly atau label poly yaitu gigi, maka akan menampilkan jenis tindakan seperti ini. Lalu jika poly adalah umum, maka akan menampilkan jenis tindakan seperti ini, dan seterusnya. Lalu jika tidak, maksud saya jenis tindakan kita memilih tidak, maka pada combo box jenis tindakan akan kosong dan harga tindakan atau biaya tindakan di sini akan menjadi 0 rupiah. Nah, di sini ada lagi jenis tindakan. Jika memilih jenis tindakan, di sini ada beberapa banyak sekali jenis tindakan, maka pada label jenis tindakan pada label harga tindakan di sini akan menampilkan harga-harganya. Lalu di sini ada untuk nama obat. Nah, di sini akan memanggil sub harga obat, dan jika combo box nama obatnya strip atau kosong, maka akan menampilkan jumlahnya otomatis kosong. Nah, di sini ada beberapa perhitungannya untuk proses transaksi. Di sini saya membuat variabel T obat atau total obat, jumlah atau jumlahnya. Total di sini untuk
total di sini adalah total biaya obat. Nah, T daftar di sini adalah total pendaftaran, T tindakan adalah total tindakan, dan T total biaya untuk semuanya. Ini yaitu codingnya sangat sederhana, yaitu hanya total daftar, total obat, dan total tindakan akan ditambahkan lalu menjadi total biaya, dan total biaya akan dimasukkan pada label total biaya. Lalu di bawahnya ada button 3. Button 3 kita cari yaitu proses untuk memasukkan transaksi. Jika berhasil, maksud saya di sini saya membuat variabel. Jika saya klik maka akan muncul message box, apakah Anda yakin untuk melakukan transaksi ini? Jika ya, maka akan simpan. Jika lalu akan menutup halaman. Lalu jika tidak, maka akan kembali ke form ini lagi atau fokus. Dan di sini untuk form load ada tampil admin, tampil pasien, dan tampil obat. Ya, Yusuf yang sudah kita buat tadi. Dan di sini ada button 2 yaitu button kembali di sini. Jika di sini saya membuat variabel seperti tadi pada button 3. Jika saya klik maka akan muncul pertanyaan, tapi di sini saya membuatnya untuk peringatan. Jika apakah yakin untuk batalkan? Jika ya akan menutup, jika tidak maka akan fokus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk form laporannya. Di sini saya sudah membuatnya. Ini adalah report view untuk data transaksi. Saya akan mencontohkan sedikit bagaimana cara membuatnya, yaitu kita pilih project di sini, lalu add Windows from, lalu di sini kita pilih reporting, dan di sini report. Kita pilih report dan lalu kita buat namanya. Anggap saja kita report contoh, lalu kita add. Nah, di sini akan tampilannya jadi seperti ini. Klik kanan, lalu kita masukkan insert tabel. Nah, tabel ini karena kita belum membuat datanya, jadi kita akan new. Karena ini data set 1, ini adalah data yang sudah saya buat tadi. Saya akan mencontohkannya, new. Lalu di sini database, kita next, lalu kita buat new connection. New connection di sini kita klik di sini, pilih dataset yang kita buat pada control panel tadi yang kita koneksikan pada ODBC, yaitu project was. Lalu kita tes connection, dan jika sukses maka berhasil. Kita oke saja. Kita pilih di sini. Kita pilih jelas ini. Tes connection. Oke. Next. Dan kita pilih tabelnya. Nah, seperti ini. Jika saya menggunakan transaksi maka saya akan pilihnya transaksi. Lalu kita finish. Karena saya sudah membuat, saya cancel saja. Cancel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini. Lalu di sini ada ID transaksi, nama pasien, tanggal, dan seterusnya. Lalu untuk tampilan transaksinya, saya membuatnya pada Windows Form. Nah, di sini adalah desainnya untuk Windows. Maksud saya untuk laporan transaksinya. Kita lihat codingannya, maka tidak ada. Di sini hanya codingan untuk button kembali. Jika saya klik maka akan keluar message box pertanyaan, apakah ingin keluar? Jika ya akan menutup, jika tidak akan push. Oke, di sini kita akan mencoba menjalankan aplikasinya.
kita start. Nama pengguna kita isi admin, lalu ini user, passwordnya user. Kita diklik lihat password akan bunyi, matikan keluar bintang, masuk. Lalu kita ke pendaftaran 002, nama pasien Bagas, alamat Awean, tanggal lahir Wonogiri. guys, Wonogiri, garing kelamin laki-laki, keluhan COVID, dokter, kita pilih dokter pasien BPJS, status pasien kita simpan data berhasil, kita klik OK. Selanjutnya kita ke data pasien. Di data pasien kita bisa menghapus dan mengedit data pasien. Contohnya ya kita klik ini, hapus, dan keluar pertanyaan seperti ini, kita kita mengedit, kita ganti ke umum, kita simpan, data berhasil, dan ganti. Lalu kita ke proses. Selanjutnya jika kita milih tindakan ya, akan keluar tindakan seperti ini. Jika tidak, akan tidak ada tindakan. Nama obat ini, keluar total biaya seperti ini. Lalu kita klik OK, menyimpan data berhasil. Lalu kita klik ke beranda, kembali ke tampilan beranda, lalu kita ke laporan. Nah, akan keluar seperti ini. Ini juga bisa diekspor, lewat Excel, PDF, atau Word. Saya akan mencontohkan lewat Excel. Kita ganti nama, laporan transaksi, kita save, dan ke save ke Excel. Oke, kita coba cek pada file. Nah, ini tampilannya, ekspor dia. Oke, ini kita silang, kita kembali ke keluar, oh ya, maaf, tadi saya lupa menampilkan data obat dan data dokter. Dokter seperti ini. Jika ingin menambah, kita klik tambah, lalu muncul seperti ini. ID dokter 007, nama dokter Heru, NIP serah. Poli kita kasih umum, kita simpan, menyimpan data berhasil. Kembali seperti ini. Ini menghapus data terbaik. Lalu kita kembali ke data obat, kita
tambah ID obat 05, nama obat Paramek, harga 10. Kita simpan data berhasil. Nah, otomatis ke clear. Kita pencet simpan, lalu kita coba isi lagi 000, nama obat, harga 30. Kita clear dan clear, kita kembali. Lalu jika ingin menghapus tinggal ingin menghapus data Paramek, oke. Hapus data obat berhasil, klik OK, kita kembali. Logout. Lalu selanjutnya kita ke tabel transaksi. Nah, tampilan tabel akan seperti ini di lokal PHP admin akan seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.